fams, hidangan untuk rakyat jelata, tengkleng. Kok bisa ya makanan selezat ini untuk rakyat jelata? Penyebabnya ternyata karena para bangsawan di masa penjajahan Belanda hanya menyantap daging untuk diolah menjadi gulai. Jadi para pelayannya cuma kebagian tulang, jeroan, kaki, sampai kepala kambing. Kemudian para nelayan memasak aneka bagian kambing kecuali daging dengan aneka rempah dari Ibu Mi Pertiwi deh. Rasanya jelas nikmat dan sedap. Kuahnya tidak terlalu kental, rasa gurihnya begitu terasa, berasal dari rebusan tulang kambing. Kemudian, tengkleng dikenal sebagai kuliner khas kota Solo. Oh iya fams, tengkleng legendaris ini bisa dijumpai di daerah Pasar Klewer. Namanya tengkleng Bu Edi. Awalnya, Bu Edi hanya berjualan secara berkeliling dari Pasar Kliwon sejak tahun 1971. Ia kemudian menetap berjualan di Pasar Klewer. Sekarang, penjual tengkleng ini sudah dilanjutkan oleh generasi ketiga keluarga Bu Edi. Warung ini buka dari jam setengah 1 siang, fams. Biasanya sih pembeli mulai datang sebelum warungnya buka tuh. Penjualnya juga memberi nomor antrian supaya pembelinya tetap tertib. Maklum, fams, jam 3 sore biasanya tengkleng udah habis diserbu pembeli. Setiap hari ada sekitar 50 kg tengkleng yang ludes terjual. Cara penyajiannya juga unik tuh. Setiap porsi tengkleng disajikan dengan pincuk alias daun pisang. Harganya Rp50.000. Meski terbilang mahal, pembeli tetap mau tuh memburu kuliner legendaris ini. Aku suka tengkleng sih, tapi ini enak banget menurutku. Aku pernah ke Solo juga, terus makan tengkleng lainnya. Menurutku ini lebih enak, karena ini juga lebih tradisional gitu kan, cara makannya juga. Enak sih. Tulangnya sih, ya langsung lepas dari tulang pas dimakan. Terus pas diseruput, enak banget, kuahnya juga enak banget. Kalau tengkleng ini beda lagi, fams. Rumah makan tengkleng ini juga nggak kalah juara. Lokasinya ada di Jalan Sriwedari, tepatnya dekat Pasar Kembang, Kota Solo. Namanya Tengkleng Pak Manto. Katanya sih warung tengkleng ini sudah ada sejak tahun 90-an tuh. Dulu jualannya masih mangkal dekat Pasar Kembang. Sejak tahun 2000-an baru deh jualan seperti sekarang. Varian menu khas Solo juga dijual di sini, fams. Tapi bestsellernya sih tengkleng rica-rica dan sate buntal. Tengkleng rica beda dengan tengkleng pada umumnya, lebih kering dan bercita rasa pedas, manis, dan gurih. Kalau sekarang sih namanya tengkleng manis pedas. Tengkleng ini menjadi kreasi masakan dari rumah makan Pak Manto, fams. Karena banyak peminatnya, tengkleng rica makin menjamur di rumah makan lainnya. Seperti tengkleng rica-rica itu memang Bapak sendiri yang rancang, jadi sebelumnya belum ada di Solo. Kalau tengkleng pada umumnya itu cuma tulang tapi kuahnya kuning. Tapi kalau di sini yang terkenal rica-rica. Cara bikin tengkleng rica tentunya pakai bumbu khas Bu Mi Pertiwi ya. Cukup diiris saja, fams. Lalu tumis sampai matang dan mengeluarkan aroma harum. Masukkan deh potongan tulang kambing. Disusul kuah kuning yang mirip gulai. Fams, kuah ini menjadi bahan dasar tengkleng orisinil loh. Masukkan secukupnya aja. Masak sampai bumbu meresap dan kering. Kemudian tambahkan garam, lada, dan kecap manis. Kalau mau lebih pedas, tambahkan irisan cabai rawit sesuai selera. Nggak butuh waktu lama untuk masak tengkleng rica, fams. Soalnya daging udah direbus sebelumnya. Gunakan api besar untuk memasaknya ya. Api besar ini bisa membuat tengkleng cepat matang dan kering. Eits, proses masak tengkleng rica masih pakai arang. Terakhir, tambahkan sayurannya. Oh iya, kol berfungsi untuk menetralkan dan menyegarkan aroma daging. Masak sebentar saja, sampai layu dan nutrisinya tidak hilang. Angkat dan sajikan deh. Wait fams, masih belum selesai nih. Masih ada sate buntal khas Solo. Jangan dikira sama dengan sate pada umumnya ya. Sate buntal ini dibuat dari daging kambing yang dicincang. Kemudian dibumbui dan dibalut dengan lapisan lemak kambing. Lalu bakar deh sampai sate buntal setengah matang. Celupkan sate pada bumbu agar rasanya semakin gurih. Bakar lagi deh sampai matang. Proses pembakaran dan pemberian bumbu dilakukan sebanyak 3 kali supaya bumbu semakin meresap ke dalam daging secara sempurna. Kalau sudah matang, sajikan. Soal rasa jangan ditanya, tengkleng rica sedapnya nggak ketulungan. Perpaduan pedas, gurih, dan manis terbaur menjadi satu. Sedap! Kalau sate buntal ini porsinya juara, gede banget, fams.
Makanya satu porsinya cuma 3 tusuk sate buntal. Tekstur dagingnya lembut, rasanya gurih karena terdapat lemak di dalamnya. Mantul! Nikmati nih kepiting khas Balikpapan. Restoran yang paling fenomenal dan juara ini ada di Jalan Marsma Iswahyudi, Kota Balikpapan. Restoran ini ramai banget dikunjungi ketika jam makan siang. Bisa-bisa kalian gak kebagian tempat loh kalau terlambat datang. Aneka olahan kepiting di sini sangat bervariasi, fams. Kalau yang paling banyak diminati sih kepiting saus lada hitam dan kepiting saus spesial Dandito. Dilihat-lihat sih, kedua hidangan ini kelihatan sama. Sebenarnya sausnya beda kok. Saus lada hitam warnanya kehitaman, sedangkan saus spesial Dandito warnanya kemerahan. Hidangan ini yang jelas sama-sama memikat hati kok. Kalau dari segi rasa, kepiting saus lada hitam rempahnya terasa lebih kuat. Nah, rempah ini dipercaya bisa bikin hangat tubuh sampai mengatasi kolesterol. Kalau kepiting saus spesial Dandito, rasanya lebih komplit, fams. Ada asam, manis, pedas, dan gurih. Semua rasa campur aduk jadi satu. Mantul, mantap betul. Fams, kepiting juga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Daging kepiting ternyata tinggi kandungan asam lemak omega 3. Khasiatnya dapat menyeimbangkan kadar kolesterol dan meningkatkan produktivitas sel anti peradangan dalam tubuh. Daging kepiting juga kaya zat fosfor, fams. Kandungan ini berperan penting melindungi tubuh dari beragam penyakit seperti osteoporosis dan radang sendi. Tapi ingat ya, makannya nggak boleh berlebihan. Kandungan kolesterol dalam kepiting lumayan tinggi tuh. Dalam sehari, fams, rumah makan ini bisa menghabiskan sekitar 500 kg kepiting. Kepiting yang dijual di sini ada kepiting jantan dan betina, fams. Kita bisa bedakan dari ukuran tubuhnya. Kepiting jantan umumnya memiliki ukuran capit jauh lebih besar daripada betina. Biasanya kepiting betina banyak menjadi buruan karena memiliki telur. Fams, kepiting di sini biasanya didapat dari daerah Manggar, Balikpapan. Ukurannya besar, bersih, dan manis. Sebelum dimasak, kepiting harus dicuci dengan air mengalir, biar racun yang ada pada kotoran kepiting bisa ikut terbuang. Kemudian, sikat cangkang kepiting sampai bersih. Kepiting harus direbus dulu selama 1 jam, fams. Seketika, kepiting yang tadinya berwarna abu-abu berubah menjadi merah merona. Menurut penelitian, perubahan warna ini disebabkan kandungan astaxanthin kepiting masih terikat dalam cangkang krustaceanin. Ketika dipanaskan, pigmen astaxanthin terlepas sehingga kepiting berubah warna. Kalau nggak doyan kepiting, kalian juga bisa pesan hidangan laut lainnya kok. Misalnya udang atau ikan. Paling enak sih semua hidangan ini didampingi dengan sayur kangkung hot plate, fams. Juara deh. Nggak usah pakai lama, fams. Langsung serbu. Ya ampun, lucu dan gemes banget tumpengnya. Nggak cuma nasi, pempek ternyata juga bisa dijadiin tumpeng tuh. Pempek khas Palembang udah nggak diragukan lagi enaknya. Yang populer sih pempek warna putih dengan rasa ikan tenggiri. Biar kekinian, cobain deh pempek warna-warni ini. Warnanya menggoda, rasanya endes. Selain bentuk tumpeng, pempek ini juga ada yang dibikin bunga, lengkap dengan tangkainya. Ada juga bunga yang mekar tuh. Lucu dan menggemaskan. Hahaha. Makan pempek nggak bisa dipisahkan dari cuka pendampingnya. Kalau nggak ada cuko, jadi kurang berasa makan pempeknya. Kebiasaan orang Palembang, cuko pempek diseruput juga tuh, fams. Wah, udah kayak minum kopi aja sih. Oh iya, fams, pempek Pelangi terbilang sehat loh. Soalnya campuran pempek memakai buah dan sayuran. Ada 3 warna pempek tuh, fams. Warna merah dari buah naga, oranye dari wortel, dan hijau dari sayur sawi organik. Jelas dong sehatnya. Kita bikin pewarna alaminya dulu, fams. Bikinnya harus satu-satu. Kita bikin warna oranye dulu ya. Wortel dipotong kecil-kecil, biar mudah dihaluskan. Kemudian blender sampai wortel halus. Untuk buah naga dan sayur sawi, caranya juga sama dengan wortel. Bedanya, sayur sawinya nggak usah dipotong, langsung di blender aja deh.
Oh iya, jangan lupa saring biar adonan lebih halus. Pewarna alami udah siap dicampur nih fams. Sari pati buah atau sayur ini bisa membantu mengikat tepung sagu dan daging ikan. Selain jadi pewarna alami, sari pati buah dan sayur ini juga sehat tuh. Mantap jiwa kan pempeknya? Hahaha. Tinggal campur adonan ke ikan belida fams. Aduk hingga adonan berubah warna. Jangan lupa kasih garam dan bumbu. Terakhir, tepung terigu deh. Biar adonan menyatu, cara mengaduknya harus diremas, diratakan, dan kembali diremas. Untuk menghasilkan adonan lebih padat. Kalau warnanya kurang cerah, bisa tambahkan pewarna lagi deh. Setelah adonan kalis, bentuk deh. Umumnya, kita hanya mengenal 2 jenis pempek fams. Ada pempek lenjer yang berbentuk lonjong dan panjang, dan pempek kapal selam atau telok besak dalam bahasa lokal. Karena bentuknya bulat dan tenggelam ketika direbus, maka dinamakan pempek kapal selam. Isinya sih telur ayam. Kalau di Palembang, jenis pempek beraneka ragam. Ada pempek adaan yang bulat, pempek kerupuk, dan pempek pistel isi pepaya. Cara bikinnya jelas beda. Apalagi pembuatan pempek kerupuk yang memakai alat khusus dari tembaga. Bentuknya setengah bulat dan di tengahnya ada beberapa lubang fams. Rebusnya juga nggak lama-lama fams, 5-10 menit aja. Kalau sudah timbul ke permukaan air, tandanya pempek udah matang. Kuilah, kita angkat. Sebenarnya pempek ini sudah matang karena proses perebusan. Makanya orang Palembang suka makan pempek yang sudah disediakan di atas meja. Kalau nggak biasa makan kayak gini, bisa request digoreng kok. Biar mantul, gorengnya pakai minyak panas dan api sedang, fams. Gorengnya jangan lama-lama, fams, biar pempek tidak terlalu berminyak. Biar suasana makannya makin meriah, mulai dari pempek lenjer sampai kapal selam, kita susun menjadi tumpeng ukuran besar deh. Widih, kece badai kan hasilnya. Banyak juga macamnya, fams. Terserah aja mau pilih yang mana. Kalau aku sih pilih kapal selam aja deh. Satu untukku, satu lagi untukmu. Biar kita sama-sama menyelami perasaan masing-masing. Heya. Oh iya, pempek pelangi ini nggak pakai bahan pengawet dan penyedap rasa. Semata-mata untuk mempertahankan nutrisinya. So, pempek cuma awet 3 hari dengan sistem vakum. Duh, imut-imut banget kue pie ini. Warna-warni kue pie ini enak dipandang, fams. Sama indahnya saat melihat wajah kamu. Hihihi. Uniknya, fams, rasa dan bentuk kue pie bisa disesuaikan dengan selera. Jadi nggak ngebosenin deh. Oh iya, pie sebenarnya sejenis pastry yang sangat terkenal di Amerika. Kue panggang ini sudah terkenal sejak zaman Mesir kuno. Dulu tekstur kulit pie keras dan padat. Sebelum menjadi makanan ringan, kue pie juga digunakan untuk membungkus daging agar tetap lembab dan tidak mudah busuk. Kulit pie ini dibuat dari campuran mentega dan tepung terigu. Aduk deh sampai kalis. Fams, tepung terigu ini diperoleh dari biji gandum yang bisa membentuk gluten pada adonan. Jadinya teksturnya lebih elastis dan tidak mudah hancur saat dicetak dan dimasak. Kemudian adonan dimasukkan ke dalam cetakan. Pastikan adonan padat dan rata ya, biar pie bisa matang dengan sempurna. Lanjut, oven selama 10 menit, fams. Sekarang kita bikin flannya. Campur aja tepung terigu, maizena, dan kuning telur. Kuning telur bisa membuat tekstur kue menjadi lebih lembut, legit, dan mantap. Setelah mengental, langsung masukkan krim dan vanili untuk memperkuat rasa. Aduk sampai semua adonan rata ya. Tinggal beri isian flan deh. Isi sesuai dengan pesanan, fams. Jangan lupa beri coklat pada bagian dasar pie supaya tekstur pie tetap renyah. Langsung deh masukkan flan dan isian buahnya sesuai selera. Kalau sudah kayak gini sih, tandanya sudah bisa dinikmati. Dijamin, makan nggak mau berhenti deh. Bingung cari kado ulang tahun? Gak harus mahal dan mewah kok. Nih, kreasi anak muda yang berbakat. Bisa jadi alternatif kado untuk teman ataupun pacar. Media lukisnya beda, fams. Hanya gunakan papan kayu aja. Oh iya, fams, teknik lukisannya memanfaatkan bara api sebagai kuas lukisnya. Wow!
Berbekal bakat otodidak dengan teknik lukis bara api, karya lukisan Sidik menjadi beda dan sukses menarik minat para pecinta seni, termasuk dari mancanegara. Hebat, euy! Sudah sekitar puluhan karya seni lukis bara api diciptakannya. Temanya sih tentang alam, binatang, dan manusia. Tuh, lukisannya detail banget. Dilukis di atas papan kayu dari kayu pinus, damar, atau bayur. Nah, untuk membuatnya, buat sketsa gambar terlebih dahulu. Kebanyakan kalau dari pemesan, mereka menginginkan lukisan potret diri atau orang terdekatnya. Setelah desain wajah sudah jadi, selanjutnya lukisan diarsir menggunakan bara api. Arsir mengikuti desain wajahnya ya. Untuk sebuah lukisan standar dibutuhkan waktu selama 3 hari. Tapi hati-hati ya, karena penggunaan bara api beda dengan media cat biasa. Salah sedikit, susah deh memperbaikinya. Kalau berminat, harga lukisan bara api bervariasi, fams. Mulai dari Rp250.000 untuk lukisan kecil berukuran 20 x 25 cm. Ukuran besar 80 x 100 cm seharga Rp500.000 hingga Rp2 juta. Wah, keren banget. Kalian tahu nggak, fans? Tumpak Sewu dijuluki sebagai Niagaranya Jawa Timur loh. Ketinggian air terjunnya bisa mencapai 120 meter. Kemudian air terjun mengalir ke lembah dengan latar Gunung Semeru. Keren deh pokoknya. Fans, air terjun ini dinamakan Tumpak Sewu karena banyak terdapat aliran mata air yang keluar dari dinding bukitnya. Kalau aliran air paling besar berasal dari Gunung Semeru ini, fans. Namanya Sungai Gledek. Uniknya lagi, aliran mata air dikelilingi lembah dengan pohon hijau. Sayangnya kalau musim hujan seperti ini, airnya menjadi lebih keruh. Tapi nggak masalah kok, fams. Nggak akan mengurangi keindahan di Tumpak Sewu. Hehehe. Pemandangan yang indah membuat Tumpak Sewu dijuluki sebagai air terjun terindah di Pulau Jawa, fams. Keren! Lokasinya ada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang, fams. Untuk sampai ke air terjun Tumpak Sewu, kita harus menempuh jarak sekitar 66 km atau sekitar 2 jam perjalanan dengan kendaraan bermotor. Kalau sudah sampai, pengunjung cukup bayar Rp10.000 per orang. Nah, kalau mau didampingi guide juga bisa kok. Tinggal nego langsung aja, fams. Ada beberapa spot yang bisa dikunjungi, fams, yakni Panorama, Lembah Air Terjun, dan Goa Bidadari. Kita ke spot Panorama dulu ya, fams. Soalnya paling dekat dari pintu masuk tuh. Spot Panorama paling cocok jadi tempat buat foto-foto dengan latar Tumpak Sewu. Ciamik. Terus kita nikmati juga keindahan Tumpak Sewu dari ketinggian. Kalau udah puas foto, kita ke lembah air terjun Tumpak Sewu. Jaraknya sih cuma 400 meter ke dasar lembah, tapi treknya lumayan memacu adrenalin nih, fams. Apalagi kalau habis hujan seperti ini, jalanannya akan semakin licin. Untuk menuju lembah, kita harus melewati tangga bambu yang curam. Wah, cocok nih bagi kalian yang suka petualangan ekstrim. Seru! Tapi harus hati-hati ya, fams. Jangan sampai jatuh dan terpleset. Kalau capek atau haus, bisa kok, fams, berhenti sejenak di salah satu aliran sumber mata air. Terus tinggal minum atau cuci muka seperti ini aja. Airnya juga jernih dan dingin banget. Seger! Untuk sampai di dasar lembah butuh waktu sekitar 2 jam. Lumayan lama ya. Maklum, treknya juga harus bergantian dengan pengunjung yang ingin kembali ke pos Panorama. Kalau mau ke sini, disarankan untuk datang saat cuaca sedang baik dan nggak lebih dari jam 3 sore ya, fams. Soalnya, nggak mungkin kalau menyusuri jalur ekstrim dalam kondisi gelap. Waduh, sayang banget nih. Kita nggak boleh ke titik lembah air terjun, fams. Soalnya debit airnya deras banget. Fams, 19 tahun bukanlah waktu yang singkat. Udah banyak suka dan duka kita lewati bersama lewat karya nyata demi cerdaskan masyarakat. Sayangnya, setahun terakhir ini tantangan jadi lebih berat. Pandemi COVID-19 yang merebak membuat kita semakin tersadar bahwa sehat itu nikmat. Tapi kami Transmedia nggak pernah patah semangat. Tetap jalankan tanggung jawab dengan protokol kesehatan ketat.
Selamat ulang tahun Transmedia. Semoga segala lelah, semangat, dan niat baik kita semua bisa jadi pahala yang gak akan pernah tamat. Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya.